Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Seperti yang kalian ketahui, di sini gue bakal ngebacain pengalaman, rahasia dan juga confession dari netizen yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan buat kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada di deskripsi video ini, atau enggak ada di bio Instagram gue. Itu juga bisa. Gue juga mau minta maaf kalau video minggu lalu gue lupa kasih intro. Wah, itu gue beneran lupa, tapi gue punya alasannya. Jadi video minggu lalu itu, kenapa gue lupa pakai intro? Karena gue nggak pengen berdiri. Alasannya karena gue pas bikin video itu gue nggak pakai celana. Oke, intro. Nyadar gak sih Bang Nul, dunia itu nggak adil banget, terutama terhadap gua. Kenapa itu? Lu bayangin ya Nul, semua binatang itu dinormalisasikan buat kawin sama saudara mereka, ya kan Nul? Gua pernah lihat ada temen gue yang punya anak kucing hasil dari perkawinan antara ibu dan bapak kucing yang kakak adik kandung gitu Nul. Feeling gua gak enak. Dan itu ya Nul, nggak ada yang peduli. Selalu dibilang lucu dan kayak ya udah aja. Tapi ketika gua punya anak sama kakak gua, semua pada maki-maki gua anjir. Nggak adil banget Nul. Nggak ada otak lu. Padahal gua sama kakak gua, kita saling mencintai satu sama lain. Dan kita nggak ngeganggu siapapun. Kayak nggak bisa ya kalian urus hidup kalian sendiri, dan kita urus hidup kita sendiri. Sebenarnya lu udah jawab sendiri sih pertanyaan ini tuh. Tadi lu ngomong sendiri kan? Mengapa binatang dinormalisasikan untuk kawin dengan saudara mereka sendiri, sedangkan kamu adalah manusia yang diberikan akal sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa? Sekarang gue tanya lu lagi, apakah lu binatang atau lu manusia? Hah? Ya kalau misal lu mau dinormalisasikan ya lu jadi kucing aja sana, atau jadi anjing, atau jadi singa, harimau, apa kek. Bodoh gua. Yang penting kan binatang. Ya lu manusia. Oke, yang ini tolong disclaimer, yang lagi makan tolong skip dulu, atau enggak skip aja bagian yang ini. Kalau yang lagi makan, ingat gue udah disclaimer baik-baik buat kalian. Adik gue nekat pakai darah haid di mukanya karena nggak diizinin beli skincare eksfoliasi sama mama gue. Untuk sender hari ini kita panggil aja nama dia Kubis ya guys ya. Oke Nul, jangan panik, tapi sesuai judulnya aja. Tadi sore gue nangkep adik gue pakai darah haid di muka dia, haha. Jadi ya gitu Nul, awal mulanya tuh karena selama beberapa hari terakhir adik gua dalam kurung umur 13, dia tuh pengen banget exfo muka dia pakai peeling solution gitu dari brand Pip. Dan kebetulan peeling solution gua lagi habis. Nah, di sana kan dia minta ibu gua buat beliin. Cuman kata dia, adik gua itu kulitnya masih bagus dan nggak butuh. Which is right, gua setuju Nul. Karena gue juga udah umur 19 dan gue emang punya masalah kulit, makanya gue pakai. Di situ dia nggak terima, ngambekan dan sebagainya. Dia nangis gitulah Nul. Tiba-tiba hari ini Nul, gue yang baru pulang dari kampus, nggak sengaja ngelihat muka adik gue yang merah-merah gitu. Dan di sana feeling gue udah nggak enak. Pas gue deketin dia, itu mukanya dia bau amis banget sampai gue mual dan mau muntah. Dan dari sana gue suruh dia cepet-cepet buat cuci mukanya. Abis itu adik gue akhirnya ceritalah kenapa dia ngelakuin hal itu Nul. Jadi caranya tuh dia peres darah mens dia dari pembalutnya langsung ke mukanya gitu Nul. Dia juga ngira kalau itu ngefek karena muka dia cekit-cekit sedikit pas dipakai. Dia juga agak TMI sedikit. Dia ngasih tahu ke gue kalau ada sebagian yang masuk ke mulut dia tapi dia tahan. Ya udah sih Nul, segitu aja cerita gue. Thanks ya Nul udah dengerin cerita gue. Ini confession dari si Kubis hari ini, jujur, it's crazy, gila banget. Tapi ada satu pelajaran yang bisa gua tangkap. Gua tahu kok beberapa viewers gua nih terdiri dari ibu-ibu. Dan ini adalah nasihat dari gua untuk para orang tua di luar sana, ibu-ibu yang lagi nonton mungkin bisa kasih tahu suaminya juga. Jadi, kalau misalnya kalian ngelarang anak kalian buat beli sesuatu atau ngelakuin sesuatu, oke, that's fine, itu nggak masalah. Tapi, tolong diingat ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kalian udah larang, tolong diperhatikan. Tolong lihat apa yang akan dilakukan oleh anak kalian setelah kalian tolak permintaannya. Jangan sampai kayak gini. Jangan sampai hal kayak gini terjadi lagi dan jangan dibiarin. Oke? Makasih. Jadi, gua pernah masuk rumah sakit karena makan tai ayam. Hai Bang Nul, salam kenal, namaku Maca.
Jadi dulu pas aku kelas 1 SMP, aku sering ngeliatin ayam di rumah nenek aku. Dan terkadang, aku juga kepo rasanya tai ayam yang warnanya hijau gitu bang. Terus pas lagi ada acara kumpul-kumpul keluarga gitu, aku jalan ke arah kandang ayam. Dan di situ aku lihat ada tai ayam yang warnanya tuh cantik banget gitu bang. Warnanya tuh kayak hijau tapi coklat gitu. Terus pas itu aku kayak pengen nyobain rasanya. Jadi aku ambil tai itu pakai sendok, terus aku makan. Ini tema cerita hari ini kenapa? Rasanya tuh pahit banget gitu bang, terus bau. Sehabis aku makan tai ayam itu, aku langsung kumur-kumur dan balik ke depan. Tapi selang beberapa hari gitu, aku ngerasa kalau perutku itu nggak nyaman. Dan aku mulai muntaber terus selama 4 harian. Dan pas dibawa ke rumah sakit, ternyata aku keracunan makanan. Hehehe. Sekian cerita dari aku Bang Nul, sehat selalu ya. Dan jangan pernah makan tai ayam. Hehe, bye-bye. Nggak bakal kok, santai aja. Gua expect-nya kayak lu tuh kelas 1 SD. Ini lu kelas 1 SMP. Harusnya otak lu udah mulai membesar sedikit. Tapi ya udahlah. Hai Nul, hari ini gue mau cerita tentang pengalaman gue yang paling absurd yang pernah gue alamin. Oh iya, BTW gue cewek, dan ini kejadiannya pas gue masih umur 14 tahun. Dan sekarang gue udah umur 18. Jadi gue itu pernah ketemu sama cowok, sebut aja nama dia Wawan, dan dia umur 19 tahun. Dan ini berawal dari gue yang mau datang ke event cosplay. Selalu kalau kayak gini tuh, event cosplay! Sejak gue mulai series Whisper Me Your Secret, Reading Your Confession, gue udah nerima berapa puluh cerita yang mirip-mirip kayak gini. Dan selalu awal mulanya tuh dari convention cosplay. No shade, no offense buat kalian semua yang cosplayer, tapi tolong hati-hati ya kalian. Karena ini kejadiannya gak cuma 1-2 kali, tapi puluhan kali. Dan gue punya banyak teman yang cosplayer dan gue tahu mereka orangnya baik-baik. Tapi emang ada beberapa oknum. Ya, semangat dan berhati-hatilah dari oknum-oknum ini. Di sana gue datang sama orang tua dan adik gue. Adik gue nemenin gue buat keliling-keliling di event, dan orang tua gue nungguin di cafe. Dan di sana gue nge-cosplay deh di sana, dan banyak yang ngajak foto. Sampai ada satu cowok yang nyamperin gue dan bilang pakai bahasa Jepang. Mana penampilan dia wibu akut banget. Dan di sana gue kaget terus merasa bingung juga. Ternyata dia mau minta foto. Dan selesai foto, kita akhirnya mutualan Instagram. Pulang dari eventnya, gue di DM di IG. Ternyata orang yang tadi pakai bahasa Jepang itu. Akhirnya gue kenalan lah sama si Wawan ini. Dan kita ngobrol di chat. Seiring berjalannya waktu, si Wawan ini ngechat nawarin gue buat jadi adeknya. Dan dengan bodohnya, gue iyain. Bagus lu sadar lu bodoh. Dan akhirnya kita memutuskan buat ketemuan di suatu event cosplay. Dan di sana kita masih fine-fine aja. Ngobrol-ngobrol random, belajar bareng, jalan-jalan, dan lain-lain. Gue ngerasa kalau ini orang tuh normal-normal aja, nggak ada yang aneh. Dan hari demi hari, gue mulai ngerasa agak nggak nyaman sama si Wawan ini. Karena dia mulai aneh. Kenapa aneh? Karena ya Nul, dia mintanya mulai kayak agak aneh-aneh dan jujur agak serem. Waktu itu dia tiba-tiba ngechat buat minta cium gue. Dan otomatis gue kaget dan gue tolak dong. Tapi dia tetap aja maksa. Dan gak cuma di hari itu, beberapa hari kemudian dia mulai minta yang aneh-aneh lagi. Dia minta gigit leher gue kayak kasih kiss mark gitu. Gila. Gue kaget sekaget-kagetnya dan merinding baca chatnya. Gue juga udah nolak dengan keras, tapi tetap aja dia maksa. Katanya dia juga pernah ngelakuin itu sebelum gue. Gue juga bener-bener gak expect kalau si Wawan ini ternyata gak normal sama sekali. Dan Wawan udah bilang loh kalau dia tuh penampilannya emang agak gak normal. Terkadang itu gak apa-apa ya buat judge the book by its cover tuh gak apa-apa sekali-sekali. Akhirnya gue cerita ke teman-teman gue dan mereka nyaranin gue buat blok orang tersebut. Dan gue blok dia. Tapi tiba-tiba si Wawan DM gue lagi di Instagram. Dia nanya kenapa gue ngeblok dia. Dan gue speak up tentang apa yang gue rasain. Terus dia ngomong dengan gampang. Aku kan cuma bercanda. Kenapa kamu anggap serius? Pala lo! Kayak what the hell bro? Tapi gue di situ nggak mikir 2 kali. Dan dengan bodohnya gue kasih dia kesempatan sekali lagi buat kontakan sama gue lagi. Dia bener-bener nge-treat gue kayak adiknya sendiri. But at the same time it made me feel so disgusting. Dia bilang kayak, kakak sayang adek. Aku gak bakal ninggalin adek. Gua digat malah. Ya karena dulu gue masih tolol-tololnya ya. Jadi gue juga jawab, aku juga sayang kakak. Sander, gue berusaha nahan nih dari tadi. Lu kira gampang? Tapi hari demi hari gue mulai balesin chat.
Dan gue mulai cuek sama dia. Dan sampai akhirnya gue akhirin semua ini. Gue blok dia lagi. Dan sebelum itu gue kata-katain dulu lewat chat. Sejak kejadian itu hidup gue berubah drastis. Pesan gue buat kalian semua, jangan seenaknya nerima orang sembarangan, apalagi orang gak dikenal. Dan segitu aja pengalaman absurd gue. Makasih udah mau dengerin cerita gue yang gak jelas ini. Makasih. Tapi kita serius dikit. Gue setuju. Maksudnya gue setuju kalau kalian jangan ikutin dia. Dan terutama buat kalian semua yang masih minor ataupun gak minor, umur 18 ke bawah atau 18 ke atas, tetap berhati-hati dengan stranger, especially stranger, okay? Please hati-hati sama orang yang kalian gak kenal. Mau tiba-tiba dia kayak, oh, nih orang ganteng dan baik. Hey, standar kalian tidak serendah itu, guys. Ganteng dan baik itu tidak menjamin keselamatan. Yoi gak bos? Stay tune dulu dong. Stay tune, jalan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang yang layu. Hai Nul, kenalin nama gua Sasa. Dulu tuh gua orangnya kutuan Nul. Ya rasanya biasa aja awalnya. Karena ya gua kutuan dari kecil kan Nul. Jadi gua suka mencetin kutu gua Nul. Soalnya kalau dipencet itu kayak ada suara yang enak gitu loh Nul. Kayak krenyes gitu. Lu pasti tahu kan gimana suara kutu kalau dipencetin. Gua gak pernah kutuan. Akhirnya gara-gara sering mencetin kuku gua tuh sakit Nul. Karena gua kan kuku gua emang pendek banget. Ini jelek grammar lu. Jadi gue nyari ide Nul gimana caranya tetap mencetin kuku tanpa kuku gue sakit. Sorry ya ini kebalik-kebalik bahasanya, tunggu bentar gue baca ulang. Jadi gue nyari ide Nul gimana caranya tetap mencetin kutu tanpa kuku gue sakit. Akhirnya muncul ide Nul. Ya udah deh gue pakai gigi aja. Terus gue coba kan Nul, dan rasanya tuh enak Nul. Kayak ada rasa darah-darah sedikit. Dan badannya gue telen Nul. Gue lakuin itu terus menerus Nul. Mungkin di perut gue udah banyak kutu yang mati sekarang. Sebenarnya setelah kutuan ini gue ketombean Nul. Jadi sekarang gue suka makan ketombe gue Nul. Karena kutu gue udah habis, sedih sekali. Oke Nul, jadi judul ceritanya adalah Guru BK living together sama murid. Hai Nul, panggil aja gue Tata. Gue di sini mau ceritain di sekolah gue ada murid laki-laki yang pacaran sama guru. Jadi gue kelahiran 2007, yang artinya sekarang di tahun 2025 gue udah mau lulus SMK. Dan di angkatan gue ada cowok yang pacaran sama guru BK dari awal kelas 11 gitu Nul. Jadi gue kelahiran 2007, yang artinya sekarang tahun 2025 ini gue mau lulus SMK Nul. Dan di angkatan gue ada cowok yang pacaran sama guru BK dari awal kelas 11. Dan gue bakal kasih tahu kalau dulu guru BK di sekolah gue ini punya kasus. Kasusnya itu dia ngambil uang orang tua siswa yang kayak bayar uang kegiatan dan SPP, itu pokoknya ke dia. Pokoknya Nul, total yang diambil itu sekitar 50 juta lebih. Dan dia masih kerja di sekolah gue buat bayar utang-utangnya. Tapi bukannya bertobat, dia malah pacaran sama murid. Dan sampai tinggal bersama Nul. Masalahnya, guru BK gue ini udah punya suami dan anak satu. Gue kurang tahu masalah dia sama suaminya apa. Yang jelas, teman seangkatan gue ini udah tinggal satu kosan sama guru gue. Tapi sekolahan gue nggak ada yang memberikan tindakan tegas atau apapun terhadap guru dan murid ini. Sampai-sampai untuk kegiatan uang di sekolah gue, yang angkatan gue itu sekitar 2,6 juta per anak. Dan banyak biaya yang dipakai buat nutupin duit yang diambil itu guru. Ya gitu aja sih Nul. So thanks udah bacain confession gua ini yang gak terlalu gila. Ini gila. Ini gila. Ini gila. Sekolah macam apa ya yang gak memberikan tindakan tegas terhadap permasalahan kayak gini? Kayak oke lah gua ngerti nama sekolahnya gak mau tercoreng dan sebagainya. But at the very least, lu bisa kasih hukuman lah ke mereka berdua atau paksa buat mereka gak tinggal bareng. Kenapa ini dinormalisasikan sekali? Dia minor loh. Ya gua tahu mungkin sekarang udah umur 18 tapi still. Ya ini gila aja sih menurut gua. Ini bukan nggak terlalu gila. Ini gila. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Dan terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton sampai di titik ini. Oleh karena itu gua mau tahu dong kira-kira siapa aja yang bener-bener nonton sampai di titik ini. Dengan itu gua mau minta kalian buat komen ke Tombe. Biar gue bisa tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton gue sampai habis. Sekali lagi sekian dan sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.